Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya di sosialisasi program perkuliahan karyawan tahun 2021. Baik, selamat datang Bapak dan Ibu dari perwakilan universitas. Terima kasih atas kehadirannya. Baik, selanjutnya pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Putri Sahara dan rekan saya Suryani. Baik, kami yang akan memandu acara di hari ini sampai dengan selesai. Ya, selanjutnya sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Untuk doa bisa dipimpin oleh Bapak Agus Wiranto. Silakan. Sebelum kita memulai acara pagi, semoga acara kita barokah dan kita dibukakan ilmu pemahaman. Mari kita bangkit sejenak untuk berdoa. Untuk yang beragama non-muslim bisa berdoa menurut agama dan kepercayaan. Yang muslim marilah kita buka dengan baca salawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baru hadis satu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, alhamdulillah di pagi yang cerah ini Engkau kumpulkan di tempat ini, Engkau berikan kesehatan kepada kami dalam rangka untuk acara perkuliahan karyawan PT Torabika ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahlah kami dalam mencari ilmu, berilah kami kesehatan di tengah-tengah wabah yang ini. Ya Allah, ya kami, sehatkanlah kegiatan kami, sehatkanlah kami, sehingga kami bisa beraktivitas seperti biasa. Ya Allah, ya kami, alhamdulillah di pagi yang cerah ini, bukakanlah hati kami untuk memahami apa yang kita sampaikan. Ya Allah, sudah petunjuk kami bahwa yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Rabbana fir lana sabran iman, fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana wa ibrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, silakan duduk. Baik, terima kasih Bapak Agus atas penjelasannya. Baiklah, selanjutnya kita ngapain nih? Selanjutnya sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan dulu sambutan dari Bapak Sukmas Sarsono selaku HRD. Kepada Bapak Sukmas Sarsono, waktu mendengarkan bersama. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dari universitas yang kami undang, dan saya juga akan bekerja dengan Pak dari Pak Bobi, ya, beliau rektorat datang ke sini. Mungkin nanti akan memberikan penjelasan kepada teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sukmas Sarsono, dan tadi disampaikan teman-teman. Saya HR regional untuk M2 Torabika Eka Semesta. Kalau bicara pabriknya Mayora itu, saya sudah sampaikan ke Bapak Ibu supaya nanti bisa tahu banyak mengenai Mayora sekilas. Jadi pabrik Torabika ini, pabrik Mayora Group ini dibagi ada empat Bapak Ibu, 4 regional besar. Ada M1 Mayora Indah, pabriknya sekitar 20-an mobil. Itu HR regional manajernya ada sendiri. Ada juga Torabika Eka Semesta. Ini sekarang ini ada 4 di sini, Balaraja ada 2. Nanti juga akan nambah lagi rencananya, baik di dalam maupun di luar negeri ada. Kalau di luar negeri kita sedang bangun di Filipina, Pak Ibu, di saat ini. Terus juga selain itu ada grup lagi, kita Presidio Jaya. Itu pabrik-pabrik yang banyak berhubungan dengan makanan, minuman. Itu pabriknya juga ada di beberapa daerah. Sebelum saya pegang di sini, saya pernah pegang di kita Presidio Jaya.
ada juga mayora internasional, ada di Filipina yang saja modus, ada di Thailand, ada di China, dan yang paling jauh itu di Denmark. Rencana kita juga akan bangun di Iran. Jadi ini gambaran mengenai pabriknya Mayora Group. Nah, saat ini kami mengundang Bapak Ibu semuanya, terus juga teman-teman dari semua pabrik yang ada di Cikupa, dan juga mungkin juga ada sebagian dari Balaraja, untuk bisa mendengarkan nanti program-program yang disampaikan oleh Bapak Ibu dari universitas-universitas yang kita undang. Untuk harapan kita teman-teman ada niatan atau rencana untuk memperbaiki latar belakang pendidikan, ya, supaya nanti wawasan dan pengetahuannya juga semakin baik, ya, semakin baik, karena dari informasi yang kemarin kita dikumpulkan oleh direksi, ya, All Mayora Group, RVP atau regional manajernya, disampaikan bahwa pabrik kita ini berkembang terus, walaupun kondisi saat ini juga mungkin pandemi, tidak hanya Torabika semua atau Mayora, tapi semua perusahaan di Indonesia dan dunia pasti ada pengaruhnya. Tapi ya syukur alhamdulillah kita masih tetap ada pengembangan walaupun tidak sebagus sebelum mengalami pandemi. Nah, salah satu yang kemarin dibahas oleh direksi bahwa dengan berkembangnya organisasi, dengan semakin canggihnya mesin-mesin yang disiapkan di pabrik-pabrik, ya otomatis orang-orang yang mengendalikan mesin-mesinnya itu atau yang berinteraksi dengan mesin-mesin yang ada di pabrik itu juga harus semakin canggih secara technical skill-nya, secara wawasan dan pengetahuannya, secara mengendalikan karyawan-karyawan yang di bawahnya, dan itu tidak gampang. Di Mayora juga sudah ada program-program internalnya, sudah ada program-program pengembangan, tetapi saya kemarin juga disampaikan oleh Pak Heri masih ada banyak kekurangan untuk mengembangkan karyawan-karyawan yang di dalamnya. Nah, kita sampai dengan saat ini juga masih rekrut karyawan dari luar. Ya mungkin teman-teman juga pernah dengar yang namanya MVP. Ya, MVP ini ada enggak ada Mas? MVP itu adalah lulusan terbaiknya di masing-masing universitas. Ya, harapannya Pak bisa dikombinasikan dengan Anda semuanya, Anda juga bisa semakin bagus, mereka pun juga semakin bagus. Nah, kalau dua kubu ini yang disatukan tidak bisa mengikuti, nah itu nanti akan kerepotan, perusahaan atau manajemen akan kerepotan. Ya. Harapan kita bisa seimbang. Seimbang ini adalah lulusan dari lulusan terbaik ini pasti bagus, masuk ke sini harusnya pastinya bagus. Anda pun juga harus ngikutin mereka semuanya. Ya. Jadi ini yang mendasari dari kami semuanya, dari manajemen maupun top manajemen, untuk akhirnya dari karir path yang sekarang juga sudah distandarkan semuanya di Mayora Group, untuk level team leader sampai dengan level FM itu ada semuanya. Ya, bagaimana persyaratannya harus penuhi, technical skill-nya apa saja yang harus dikuasai, ya, training apa saja yang harus dijalankan oleh karyawan-karyawan yang nantinya mau promosi harus ini. Ya. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Heri, kalau mau promosi ke level 4 ke atas mulai saat ini dan seterusnya, itu diminta harus punya latar belakang pendidikan, harus S1. Ya. S1 jangan asal S1 juga nggak bisa begitu. S1 nya ya diharapkan ya diusahakan sesuai dengan bidangnya masing-masing dan minatnya masing-masing.
Ya, kalau dulu mungkin masih bisa SMA, sekarang sudah tidak dibolehkan. Ya, supaya apa? Ya, karena kita seperti yang disampaikan Pak Gunartyo, pabrik kita ini mesinnya tidak ecek-ecek ya. Mesin ini mesin yang nilainya juga sangat tinggi. Yang mengoperasikan pun juga harus bagus dan tidak boleh coba-coba. Kalau Pak Gunartyo ngomong ke saya, Sukma, kalau saya butuh karyawan yang akan mengisi posisi-posisi tertentu yang ada di pabrik, jangan yang coba-coba, harus benar-benar punya kompetensi yang layak dan siap untuk memegang posisi itu. Kalau tidak bisa, jangan didorong atau jangan dipromosikan. Itu yang selalu disampaikan oleh Pak Gunartyo sebagai pimpinan tertinggi kita di sini bersama dengan factory manager yang ada di Turabika ini. Makanya kenapa kemarin saya juga sudah mulai sosialisasi ke semua factory bahwa ini loh yang diminta oleh manajemen. Yang mau tidak mau apa? Harapannya pola pikir kita, wawasan kita, cara kita bekerja, cara kita mengoperasikan bagiannya masing-masing, mengelola timnya masing-masing harus semakin bagus. Ya. Karena apa? Karyawan kita ini kan juga makin banyak. Kalau misalkan Anda ini secara wawasan pengetahuan, cara pengelolaan orang-orangnya juga terbatas, itu yang bisa jadi masalah. Ya. Dan ini yang coba kita perbaiki, coba kita hindari dengan kita minta dari Anda semuanya sudah mulai merencanakan dari sekarang kapan saya mengembangkan wawasan dan pengetahuan saya, kapan saya harus kuliah, ya. Dan ini bukan paksaan ya, jangan pikir wah ini saya dipaksa Pak Sukma, dipaksa oleh factory manajernya masing-masing. Enggak. Ini gambaran bahwa memang kalau Anda mau ke sana, Anda harus ini, Anda harus ini. Kalau Anda tidak bisa memenuhi kriteria yang kita minta, ya sudah, Anda cukup sampai di situ. Ya. Jadi ini bukan kita paksa, tapi kita sudah punya standar-standar yang memang harus dipenuhi oleh semua karyawan. Ya, karena karir pet itu semuanya sudah standar, dan di dalam karir pet itu sudah ada persyaratan penugasan. Anda semua yang kita undang di sini dan nanti juga mungkin ada kloter keduanya, itu adalah bagian dari RTC perusahaan, RTC Replacement Table Charge. Jadi Anda semua ini karyawan-karyawan yang potensial di kita. Nah sekarang kalau Anda mau naik lebih dari ini, nah itu tergantung dari kapasitas Anda lagi, potensi Anda lagi sampai di mana. Kita tidak akan bisa paksakan, semuanya bergantung dari Anda semua, kesadaran untuk belajarnya sampai batas gimana. Ya. Saya pernah baca salah satu buku yang membahas mengenai Jack Welch. Ya, Jack Welch ini salah satu CEO-nya Electric. Ya, kalau tidak salah, nanti saya coba dikoreksi. Beliau ini orang yang dari kecilnya itu ada banyak keterbatasan secara fisik. Ya, mohon maaf, agak rada tuli. Dan itu yang membuat dia ini banyak ketertinggalan dalam pendidikannya, bahkan pernah sampai hampir tidak lulus. Tapi karena orang tuanya dan yang bersangkutan ini juga tidak mau menyerah dengan keadaannya sendiri, saya jangan sampai kalah dengan yang lain. Sisanya saya berusaha sampai akhirnya dia mempunyai kelebihan yang lain, semangatnya tidak kalah dengan yang lain, akhirnya jadi orang hebat. Ya, karena apa? Permasalahan hubungan dengan fisik itu atau cacat fisik, mohon maaf, itu sudah nggak bisa kita ubah kan, memang sudah dari sananya kan. Tapi otak kita ini bergantung dari kita mau mengisinya bagaimana, mengisi yang baik-baik atau mengisi yang tidak baik. Itu semuanya bergantung pada diri kita masing-masing. Nah, saat ini kami mengundang teman-teman semuanya dan juga Bapak Ibu yang ada di sini. Harapannya kita bisa melink and match-kan antara yang ada di perusahaan
dengan ada yang di sekolah-sekolah. Ya, supaya apa? Ini loh yang kita mau. Nanti Anda boleh diskusi. Ya, pertanyaannya tapi juga mungkin akan dibataskan, kita juga ada batasan waktu kan hari ini. Jadi kalau misalnya nanti ada yang kurang, boleh nanti di ada nomor kontaknya dari Bapak Ibu, mungkin nanti bisa komunikasi dengan teman-teman. Ya, itu yang mungkin bisa coba saya sampaikan saat ini. Ada yang mau ditanyakan? Itu nanti akan kembalikan ke pembawa acara. Baik Pak, nanti ada sesi tanya jawabnya sendiri Pak. Oke, Terima sip. kasih Bapak Sukma Siap. atas sambutannya.